Abah, kami segenap santri mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional 2023. Bergerak bersama menuju sekolah. Abah, sebelum itu kami mohon maaf karena ini adalah pertama kalinya kami merayakan Hari Guru di sini. Mungkin yang selalu merayakan setiap tahunnya adalah tingkat tahfiz. Tapi saat perayaan Hari Guru tahun lalu, Abah mengatakan semoga perayaan Hari Guru dari tingkat tahfiz ini bisa menjadi inspirasi bagi santri-santri yang lain. Dari itu kami semua sadar, mungkin kami hanya merayakan Hari Guru di sekolah. Padahal guru kami yang utama ada di sini dan kami tidak pernah merayakannya. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kami sering bertingkah laku tidak patuh kepadamu, bahkan tidak pernah mendengar nasihat darimu.
Jadwal-jadwal yang terpampang rapi sering kami tidak melaksanakannya. Abah, mungkin apa yang kami berikan malam ini tidak akan pernah bisa membalas jasamu. Bahkan, guru-guru yang engkau perintahkan tidak pernah mau kami dengarkan. Namun, engkau tetap berjuang demi kami semua yang berada di sini. Beribu-ribu terima kasih kami ucapkan untukmu, wahai guruku. Guru Sang Maha Guru Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah gurunya. Kita yang sejatinya santri saja belum bisa sepenuhnya taat dan hormat kepada guru. Di akhir zaman, seorang istri sudah tidak mengakui suaminya sebagai seorang guru karena terlalu banyak terhadap sang guru. Sehingga Pak Tuan merasa salah satu yang menyebabkan makin banyaknya bencana, Sang Maha Guru sudah tidak diindahkan lagi. Bahasa kasarnya kita masih kasuan lek guru. Anak-anak putra putri masih kasuan guruna, yaitu bapak. Juga istri masih kasuan lek semamaknya, mamaknya guru. Kita santri masih kasuan lek ustad. Maka tunggulah ujian demi ujian, musibah demi musibah. Yang terus menghantui kita. Untuk selamat, kembali kepada guru. Sehingga sejatinya guru yang terus membimbing kita tanpa kenal lelah. Dia enggak ingin dunia, dia enggak ingin hadiah berupa dunia materi. Dia menginginkan kalian taat, itu saja. Enggak kepingin dibalas jasanya. Maka sebesar apapun dunia yang kalian bawakan kepadanya, tapi kalau kalian tidak makin dekat dengan Allah, tidak makin taat dengan Allah, maka sia-sia duniamu itu. Ya, terima kasih. Nah, intinya yang Pak Tuan sampaikan, jangan lupa guru. Lebih guru ya. Sehingga Falah akan mengadakan pemilihan ngaji, diberikan santunan. Guru ngaji yang enggak pernah digaji, yang enggak punya honor, dia mampu mencetak generasi yang membaca Al-Quran. Ini yang juga sering kita lupakan, sering kita sepelekan. Mentang-mentang sekolahnya tinggi, bergelar, bertitel, berkedudukan tinggi, tapi guru yang sangat sederhana itu pun terlupakan. Maka tunggulah kehancuran demi kehancuran akan melanda dia.
Karena guru kepingin kita mendapat ridho Allah. Oleh karena itulah kita jadi santri, carilah ridho guru. Senang guru aran ridho. Suruh kita berseragam. Satu, sering lupa terus, tapi dia rajin, enggak lewat lupa sudah, apalagi kalau sampai 1 hari, enggak sampai 1 jam. Pelajaran menghafal, padahal dia sudah hafal berkali-kali. Kebetulan giliran akhirnya hukumannya diri lagi. Dia yang disebut dengan raja berdiri. Karena saking seringnya berdiri dihukum sama gurunya. Tetapi sampailah masa dia pun menyelesaikan pendidikannya di pesantren. Akhirnya dia pulang pada gurunya. Sampai di rumah ada madrasah yang mencari tenaga pengajar. Akhirnya terdengarlah cerita, katakanlah si Umar baru pulang dari pondoknya. Akhirnya sang kepala sekolah langsung samperin, Mar, betul kamu sudah selesai di pondok sana? Nggih Pak. Kira-kira kamu ngabdi enggak di madrasah? Kita kekurangan guru. Siap. Si dong Pak, jebolan pesantren masih tidak mau ngajar, padahal dia lupa terus. Akhir malam materi ngajar nahu, wah nahu luar biasa ya, ben lupa. Akhirnya karena sudah bilang gengsi, belajar ya malam hino. Lagu lupa terus pedam jamak kelemak berangkat, kuajar kan. Akhirnya kasih, oh ini saya disuruh ngajar nahu, dibawa kitab nahu ke sekolahan. Dia nggak paham materi yang akan diajarkan. Tahu kan? Akhirnya dia semangat ngajar walaupun lupa terus. Dia mulai mengucapkan salam sama murid-muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri semuanya serentak menjawab, Waalaikumsalam Pak Ustadz baru. Dia ngajar. Anak-anak sekalian, sekarang materi kita ilmu nahu. Pak Ustadz akan menjelaskan. Akhirnya dia lancar menjelaskan tanpa harus materi. Semua paham Pak Ustadz. Paham. Pulang. Sampai rumah lupa apa yang diajarkan. Padahal tadi sudah lancar ngajar.
Besoknya berangkat ngajar lancar. Sampai murid-muridnya itu pintar semua. Bengak kepala sekolah no. Mesak dah ngajar, murid langsung paham. Si lainan janalla. Pinang murid-murid nih. Dan begitu seterusnya hidupnya. Kalau dia ngajar, cahaya kecerdasan pun dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ngajar, dia rasanya enggak punya ilmu. Nah, kenapa? Walaupun susah, berat, mabit, datanglah ke. Enggak kena pedam empet elornya. Ya, membaca surat Ar-Rahman, ya. Datang. Tekun saja. Karena bukan guru yang menitipkan ilmu di benak dan hati kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hati kita bersih terhadap ada satu cerita lagi nih, ada santri nakal. Katakanlah si Samson namanya. Biasa Samson ini nakal. Dia suka goda santriwati. Apalagi di depan pondok pesantren kalau ada cewek yang seksi, nah dia yang paling depan. Si Samson. Selalu cuit cewek. Nah, panggil lainnya. Sehingga dia selalu dipanggil sama ustadz. Saking nakalnya. Sering bolos. Padahal dia mondok. Sering masuk bioskop nonton film. Padahal mondok. Ya. Akhirnya enggak bisa. Akhirnya dikasih Pak Kiai nangani. Panggillah si Samson. Ketika panggil enggak merasa takut. Karena sudah biasa ditakim. Ya, kalau Pak Kiai manggil saya, paling-paling disuruh mbak air, bersihkan WC, enggak apa-apa. Panggil benar sama Kiai. Katanya kamu gini. J Pak Kiai. Nah, sekarang saya hukum kamu ya. Nah, pertama pijit saja dulu lah. Pijit Pak Kiai. Sampai Pak tidur, pijit, ya. Nah, besok lagi dipanggil bersihin WC, lagi dipanggil suruh bersihin halaman, gitu saja. Tetapi setiap dia akan menerima tahkim, selalu diberikan nasihat sama dia. Walaupun dia enggak, tetapi pun menyelesaikan pendidikannya di pesantren. Tiba-tiba pulang kampung langsung dia, padahal dia lalu ngajinya meset guru, nasihatinnya, suruh nyiram, nasihat, bersihin ya dong gawe nah. Dek mana bolos-bolos lalu mantu bioskop, ngutang-ngutang lek tukang becak. Memaling pageran tetangga pondok pesantren, luwe wah pokoknya. Tetapi senakal-nakal santri enggak pernah senakal preman. Mau tawuran mau. Hingga kemarin ada santri minta izin mau mengamalkan pagar nusanya, Pak Tuan tahan. Enggak usah. Malah itu yang pengecut itu. Karena belum waktunya. Namun hino mele, kirim maning Palestina ndik mele. Tunggu ada waktunya. Ya. Ada waktunya. Nah, ya. Kalau bukan atas nama pesantren, enggak usah.
Masih bela baturnya enggak usah. Ya. Nah, kalau bela pesantren, keluarga pesantren, para guru, para santri silahkan. Kalau di luar itu enggak usah ikut campur. Nanti. Nah, santri yang nakal situ saja langsung jadi kiai. Kenapa? Karena dia sendiri ikhlas dihukum, dipukul ikhlas, dia tahu dirinya salah. Yang salah Pak Kiai, silakan pukul saja. Yang enggak berjamaah sini, ini dah dam tiang. Ikhlas dia. Ada yang tekun belajar, tapi sedikit-sedikit merotes. Ya, sama gurunya, maka ndak akan bakalan jadi kiai. Sehingga intinya kalian cari ridho guru. Nah, mudah-mudahan kalian paham siapa guru yang sebenarnya. Kalau di rumah guru kalian bapak dan ibu kalian. Jadi kalau jadi seorang istri nanti guru kalian adalah suami. Ya, suami itu siapa gurunya? Ya. Dan begitu seterusnya. Kalau sudah kalian tahu siapa guru sebenarnya, maka jaga adab kalian terhadap para guru itu. Kalau ingin selamat hidup di dunia sampai akhirat. Demikian pesan Pak Tuan malam hari ini. Dan ada hikmahnya dan kalian menjadi santri yang lebih baik ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah ayyakum ila sabilil muttaqin wa ila hidayatil muttaqin wal muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang telah Abah sampaikan. Baik, kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu pemotongan tumpeng. Untuk itu, untuk menaikkan tumpengnya ke atas meja. Serupa tak sama.
tujuannya beda. Hati-hati umat, jangan salah lihat. Hati-hati umat, jangan salah lihat. Perhatikan kawan, jangan salah jalan. Kawan, jangan salah dunia kan tamat. Syekhnya serupa tak sama, kelihatan sama, tujuannya beda. Syekhuna syekhnya serupa tak sama, kelihatan sama, kelihatan sama. Buka mata kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الناعمين، حمد الشاكرين، حمد الذاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا وأفعالنا وأعمالنا وقلوبنا وقوتنا وأموالنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وأمتنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنه في عافية والسلامة. وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.